Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khatimah dari kelas 1E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ilmu negara tentang susunan negara dan sistem pemerintahan. Bentuk negara dan susunan negara. Bentuk negara terdiri dari monarki dan republik. Monarki, negara dengan bentuk monarki atau kerajaan, maka kepala negara diangkat dari garis keturunan raja terdahulu, yang secara turun-temurun mewarisi tahta berdasarkan hubungan darah. Republik, respublika, yaitu hak atau kepentingan rakyat. Negara yang berbentuk republik, kepala negaranya disebut presiden. Pimpinan atau kepala negara dari suatu republik tidak merupakan kedudukan yang dapat diwariskan secara turun-temurun, melainkan dia dipilih dalam satu pemilihan umum. Dalam satu negara yang berdasarkan demokrasi, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, dan rahasia dengan maksud agar dapat dipilih seorang kepala negara yang berkualitas secara jujur dan adil. Susunan Negara Kesatuan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Terdapat beberapa macam susunan organisasi negara. Yang pertama, negara kesatuan, unitary state. Yang kedua, negara serikat atau federal. Yang ketiga, negara konfederasi atau confederation. Yang keempat, negara superstruktural, superstate atau suprastate. Negara kesatuan atau unitary state. Dalam negara kesatuan, kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah disusun dalam pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kekuasaan aslinya berada di tingkat pusat, dan daerah mendapat kekuasaan oleh pusat dengan penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan dengan tegas. Pasal 37 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini berarti kalau ada keinginan untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terlebih dahulu harus merubah pasal 37 ayat 5 tersebut. Pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Provinsi. Daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah,
mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara federal. Dalam negara federal, kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan negara bagian dan pemerintah federal. Kekuasaan asli ada pada negara bagian, yang tadinya merupakan negara merdeka yang berdiri sendiri, tetapi kemudian negara-negara bagian tersebut bersepakat untuk bersatu dan membentuk federasi negara, dan menyusun kesepakatan tentang batas-batas kekuasaan antara negara bagian dan negara federal. Urusan pertahanan, keuangan, dan hubungan luar negeri biasanya ditentukan sebagai urusan pemerintah federal, sehingga pemerintah federal sangat kuat. Negara konfederasi. Konfederasi negara adalah persekutuan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka, yang karena alasan kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi kerjasama yang longgar. Contohnya, setelah Uni Soviet bubar, maka negara-negara merdeka bekas Uni Soviet membentuk konfederasi sebagai persekutuan kerjasama yang sangat longgar dan menyerupai organisasi kerjasama antar negara secara regional, seperti ASEAN. Superstate atau suprastate. Bentuk terakhir ini merupakan fenomena baru yang merupakan keinginan negara-negara berdaulat bersatu dalam kerjasama yang lebih ketat, dan bahkan dalam hal tertentu menyerahkan kedaulatan negara kepada persekutuan dalam fungsi-fungsi legislasi, administrasi, dan fungsi peradilan, bahkan hubungan luar negeri, imigrasi, dan moneter, tapi belum mencapai tingkat federasi. Contoh, Uni Eropa. Konstitusi Eropa saat ini sedang dalam proses ratifikasi negara-negara anggota, dan kalau seluruhnya menyepakati, Uni Eropa akan menjadi negara tersendiri, dengan susunan kekuasaannya kemungkinan merupakan federasi. Pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang terhubungkan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan berada dalam satu wilayah, seperti negara. Negara terdiri dari bagian-bagian pemerintahan seperti provinsi, kabupaten, kota. Dalam negara ada unsur rakyat yang merupakan penggeraknya. Pengertian sistem pemerintahan. Dari kata sistem yang merupakan satu kesatuan yang terdiri bagian-bagian, maka pemerintahan yang dalam teori pembagian kekuasaan negara diartikan sebagai eksekutif, maka sebagai kesatuan dari seluruh sistem pemerintahan, dia gunakan dalam arti luas, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan dalam negara kesejahteraan modern, banyak lembaga negara independen dengan kekuasaan tersendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan, masuk juga sebagai bagian sistem pemerintahan. Struktur kekuasaan dalam daerah-daerah otonom yang merupakan bagian pemerintahan juga merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang terkait dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam kaitan dengan fungsi legislatif. Secara garis besar ada 3 sistem pemerintahan yang dikenal di dunia. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dan yang ketiga, sistem campuran. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan, head of government, yang sekaligus sebagai kepala negara, head of state. Keduanya merupakan cabang eksekutif. C.F. Strong membedakannya sebagai nominal eksekutif, yang kepala negara sebagai lambang atau simbol, dan real eksekutif,
yang sesungguhnya memimpin eksekutif sebagai penyelenggara negara. Tolak ukur pembedaan sistem pemerintahan. Sistem presidensil dan parlementer dibedakan atas dasar kriteria. 1. Ada tidaknya pembedaan antara real eksekutif dengan nominal eksekutif. 2. Ada tidaknya hubungan pertanggungjawaban antara cabang eksekutif dengan cabang legislatif. Apabila ada pembedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan, maka pemerintahan yang bersangkutan menunjukkan ciri parlementer. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan disebut Prime Minister, Perdana Menteri, atau Kanselir, Kanselir Jerman. Asas sistem parlementer. 1. Raja tidak dapat diganggu-gugat. The king can do no wrong. 2. Apabila sebagian besar wakil rakyat di parlemen tidak setuju kebijakan pemerintah, sendiri-sendiri atau seluruhnya menteri harus mundur. Mosi tidak percaya dalam sistem pemerintahan parlementer. Contohnya, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand. Umumnya, negara monarki menganut sistem parlementer. Namun, ada negara bentuk republik, tetapi mempunyai pemerintah sebagai real eksekutif. Dan di negara demikian, presidennya hanya sebagai simbol belaka. Prinsip universal sistem pemerintahan presidensil. 1. Pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif dengan eksekutif. 2. Presiden yaitu eksekutif tunggal dan kekuasaan presiden tidak terbagi. Yang ada presiden dan wakil presiden. 3. Kepala pemerintahan dan kepala negara 1. Yang keempat, menteri adalah pembantu presiden yang diangkat presiden. Yang kelima, anggota legislatif tidak merangkul eksekutif. Keenam, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang ketujuh, prinsip supremasi konstitusi. 8. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 9. Eksekutif atau presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. 10. Kekuasaan tersebar dan tidak terpusat pada parlemen. Contoh, Amerika Serikat, Indonesia pasca amandemen. Prinsip universal sistem pemerintahan parlementer. 1. Hubungan legislatif dengan eksekutif tidak terpisah secara murni. 2. Fungsi eksekutif dibagi dua bagian, yaitu the real eksekutif, kepala pemerintahan, dan nominal eksekutif, kepala negara. 3. Kepala pemerintahan diangkat kepala negara. Yang keempat, kepala pemerintahan mengangkat menteri sebagai satu kesatuan lembaga yang kolektif. 5. Menteri biasanya anggota parlemen. 6. Pemerintah tidak dipilih langsung dan bertanggung jawab kepada parlemen. 7. Kepala pemerintahan dapat memberi pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. 8. Dianut prinsip supremasi parlemen, karena parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian pemerintahan. 9. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen. Contoh, India, Singapura, dan Jerman. Sistem pemerintahan campuran atau hybrid system. 1. Presiden yang bertindak sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat atau lembaga perwakilan. Yang kedua, Perdana Menteri diangkat presiden dari partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Yang ketiga, pemerintah kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya, Prancis. Baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.